Pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan, nilainya itu 20 miliar dolar, dan ini juga akan memberikan dampak yang positif kepada baik dari segi penerimaan. Pemerintah Indonesia dan Freeport McMoran sepakat memperpanjang izin usaha pertambangan khusus hingga 2061. Nilai investasi yang disepakati dalam perpanjangan tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika atau setara 338,5 triliun rupiah. Pemerintah Indonesia dan Freeport McMoran sepakat memperpanjang izin usaha pertambangan khusus di kawasan tambang Grasberg, Papua Tengah. Perpanjangan IUPK tersebut berlaku untuk periode 2041 hingga 2061 atau selama 20 tahun. Kesepakatan ini menjadi landasan bagi kelanjutan operasional tambang pasca berakhirnya izin sebelumnya pada 2041. Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BKPM Rosan Roslani, nilai investasi yang disepakati dalam perpanjangan tersebut mencapai 20 miliar US dollar atau setara 338,5 triliun rupiah untuk periode 2 dekade mendatang. Tambahan investasi ini berpotensi memperkuat penerimaan negara, baik melalui pajak, royalti, maupun dampak ekonomi turunan lainnya. Sehingga pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan, nilainya itu 20 miliar dolar, dan ini juga akan memberikan dampak yang positif kepada baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya. Oleh sebab itu, ini tentunya akan ditindaklanjuti sehingga akan menjadi definitive agreement dalam waktu yang tidak lama. Kesepahaman ini memastikan keberlanjutan produksi tambang Grasberg setelah 2041 dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah teridentifikasi melalui eksplorasi detail. Tim Liputan IDX Channel. Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing, pemirsa Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi administratif kepada influencer pasar modal berinisial BVN yang terbukti melakukan manipulasi harga sejumlah saham dengan memanfaatkan rekening efek nomini dan aktivitas di media sosial. Aksi ini menyebabkan pembentukan harga saham yang dinilai tidak wajar di pasar. Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar 5,35 miliar rupiah kepada influencer pasar modal berinisial BVN atas pelanggaran manipulasi perdagangan saham. Saham yang terkait dalam kasus ini antara lain berkode IELS, FILM, dan BSML yang diperdagangkan dalam periode tertentu dan menunjukkan pergerakan harga tidak wajar. Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Hasan Fauzi menyebut pelanggaran dilakukan dengan memanfaatkan banyak rekening efek serta aktivitas transaksi beli dan jual untuk membentuk harga semu di pasar. Sampaikan influencer atas nama saudara BVN tersebut juga melakukan order beli dan order jual atas beberapa saham, diantaranya dengan kode IELS, FILM, dan juga BSML dengan menggunakan beberapa rekening efek nomini kembali, sehingga menyebabkan adanya pembentukan harga saham yang tidak wajar, yang tidak didasarkan pada kekuatan beli dan jual di pasar. Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya OJK menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia, serta penegakan aturan terkait manipulasi pasar. Secara terpisah, OJK juga menjatuhkan sanksi kepada pihak lain dalam kasus berbeda, dengan total denda mencapai lebih dari belasan miliar rupiah. Tindakan tersebut dinilai melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan terkait larangan manipulasi pasar dan penyebaran informasi menyesatkan. Kasus ini menjadi peringatan bagi pelaku pasar, termasuk influencer keuangan, agar tidak menyalahgunakan pengaruh di media sosial untuk kepentingan transaksi pribadi. Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel. Pengelola jaringan retail Hypermart PT Matahari Putra Prima Tbk atau MPPA berencana menggelar rights issue jumbo dengan menerbitkan 24 miliar saham baru. Aksi korporasi ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan serta memperbaiki posisi ekuitas perseroan yang tercatat negatif pada akhir tahun 2025.
PT Matahari Putra Prima Tbk resmi meminta persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Perseroan menjadwalkan rapat umum pemegang saham luar biasa pada 30 Maret 2026 guna memperoleh restu atas penerbitan 24 miliar saham baru tersebut. Melalui aksi ini, potensi dilusi kepemilikan pemegang saham lama diperkirakan dapat mencapai 64,92%. Dana yang dihimpun dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk membeli hak atas tanah dan bangunan di berbagai daerah senilai 780 miliar rupiah dari anak usaha PT Multipolar Tbk. Sebagai pemegang saham pengendali, Multipolar telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan seluruh haknya dan bertindak sebagai pembeli siaga. Langkah ini dinilai strategis bagi MPPA untuk mengonsolidasi aset serta mendukung pengembangan usaha retail dalam jangka panjang. Adapun, pelaksanaan right issue ini menjadi krusial mengingat MPPA masih menghadapi tekanan kinerja dengan rugi bersih sebesar 152 miliar rupiah sepanjang tahun 2025. Posisi ekuitas perseroan yang negatif serta beban utang berbunga yang mencapai 980 miliar rupiah membuat penguatan likuiditas menjadi prioritas utama. Manajemen optimis perbaikan struktur permodalan ini akan memberikan dampak positif terhadap profitabilitas serta memperbaiki prospek bisnis perseroan di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten pariwisata PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk memasang target pertumbuhan moderat pada tahun 2026. Strategi ini difokuskan pada penguatan bisnis rekreasi dan pengembangan kawasan untuk menjaga kinerja di tengah dinamika sektor pariwisata. Emiten pariwisata PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk memasang target pertumbuhan moderat pada 2026. Pada 2026, PJAA memproyeksikan jumlah kunjungan mencapai sekitar 9,5 juta orang. Target ini menjadi dasar pertumbuhan bisnis rekreasi yang masih menjadi penopang utama pendapatan perusahaan. Manajemen menyebut pendapatan tiket wisata tetap menjadi tulang punggung bisnis PJAA, sehingga optimalisasi kawasan dan wahana menjadi fokus utama strategi tahun ini. Perusahaan akan mendorong pembaruan tema kawasan, peningkatan kualitas wahana, serta penyelenggaraan event untuk menarik lebih banyak pengunjung. Langkah ini diharapkan menjaga daya tarik destinasi dan mendukung target pertumbuhan. Periode libur besar seperti Lebaran diperkirakan menjadi faktor penting pendorong kunjungan wisata, sekaligus menjadi momen utama untuk meningkatkan pendapatan perseroan. Pertumbuhan PJAA dinilai masih terbuka seiring tren wisata domestik dan event skala besar, namun tetap dipengaruhi faktor cuaca, persaingan destinasi, dan kondisi ekonomi. Target moderat PJAA menunjukkan perusahaan memilih langkah hati-hati namun terarah di 2026. Dengan fokus pada wisata dan pengembangan kawasan, Ancol berupaya menjaga pertumbuhan sekaligus memperkuat posisi sebagai destinasi rekreasi utama di Indonesia. Berbagi sumber IDX Channel.